Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Munafisa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak atas cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran, disertai dengan pengorbanan waktu, energi, dan bahkan juga biaya. Atas eksistensinya, suatu hak kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomi. Namun, nilai ekonomi itu hanya muncul jika hak kekayaan intelektual telah disuguhkan dalam bentuk yang nyata yang dapat diakses oleh pihak lain untuk membuktikan eksistensinya tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam penetapan hak kekayaan intelektual tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek, yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 2000 tentang varietas tanaman, kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, kemudian yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan. Maka, setiap individu atau kelompok atau organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atau semua karya atau produk yang dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Julia Toma. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hak kekayaan intelektual. Macam-macam hak kekayaan intelektual yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan hal atau memperbanyak ciptaannya. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini meliputi yang pertama, hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak untuk melaksanakannya. Yang kedua, merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estesi dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, dipakai untuk menghasilkan produk, barang, kombinasi industri, atau kerajinan tangan. Yang selanjutnya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis tersebut. Misalnya faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan hak kekayaan intelektual.
Fungsi hak kekayaan intelektual adalah untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan hak kekayaan intelektual yang pertama adalah sebagai perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, sebagai perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan atau kelompok dalam bentuk hasil karya. Yang ketiga, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Yang keempat, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat haki. Manfaat haki di sini ada 6. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemuan dengan memberikan hak cipta khusus untuk mengkonversilkan karya cipta. Yang kedua, mendorong kegiatan penelitian dan mengembangkan untuk penemuan baru di bidang teknologi. Yang keempat, memberikan keleluasaan membuat kepada para pencipta supaya karya bermanfaat bagi masyarakat. Keempat, meningkatkan dan perlindungan haki akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Kelima, memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat agar bisa menciptakan tanpa rasa takut. Yang keenam, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia. Baik, di sini saya juga akan melanjutkan prinsip-prinsip haki. Prinsip-prinsip haki di sini ada 4. Yang pertama itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreativitas, suatu kemauan daya pikir manusia dan diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Perkembangan ilmu, pengetahuan sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip sosial. Hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Terima kasih. Saya Rika Puji Astuti, saya akan membahas mengenai contoh hak kekayaan intelektual, yaitu kasus kemiripan nama merek Aqua dengan Aqualivia. Mahkamah Agung dalam putusannya perkara nomor 14/N/Haki/2003 menyatakan bahwa pembuat merek Aqualivia mempunyai etika tidak baik dengan mendompleng ketenaran nama Aqua. Pihak Aqualivia melakukan pemberian nama dengan mendompleng nama Aqua. Sadar ataupun tidak sadar telah melakukan pembohongan publik, karena publik banyak yang merasa dibohongi dengan kemiripan nama yang dipakai atas nama suatu produk. Konsumen mengira bahwa perusahaan Aqua melakukan inovasi dengan meluncurkan produk baru dengan produk yang hampir sama, karena terdapat nama Aqua di depan produk baru tersebut. Yang nyatanya, Aqua sama sekali tidak mengeluarkan produk tersebut, melainkan perusahaan lain yang ingin mendompleng nama Aqua. Mahkamah Agung menggunakan parameter berupa yang pertama, persamaan visual, yang kedua, persamaan jenis barang, yang ketiga, persamaan konsep. Jika pendaftar pertama merasa dirugikan oleh merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, tentu ia dapat menggugat pembatalan merek yang dimaksud dengan mengajukan dan membawa masalah ini ke meja hukum. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah memberikan arahan yang jelas bagi Ditjen Haki Departemen Hukum dan HAM agar menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Dari kasus tersebut dapat dianalisis, jadi
Bila ada kesengajaan suatu produk baru menggunakan nama yang sama, dapat ditindak tegas dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku mengenai pencabutan merek produk tersebut maupun penarikan produk dari pasaran, serta kerugian jumlah materi yang dialami oleh produk yang namanya didompleng oleh produk baru. Nah, solusinya yaitu merek Aqualivia harus mengganti nama, bentuk, dan komposisi produk agar berbeda dengan merek Aqua. Atau dengan kata lain, merek Aqualivia harus membatalkan pendaftaran produk yang bisa menyebabkan produknya tidak bisa dijual di pasaran. Dari contoh kasus tersebut, bahwa penanganan dari hak merek sangatlah harus diperhatikan, karena dari hak merek tersebut mengandung unsur undang-undang yang telah memiliki ketetapan oleh setiap perusahaan untuk memberikan nama merek pada setiap produksi barang atau jasa yang telah diluncurkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh segala pihak perusahaan, serta menetapkan cipta hak merek tersebut kepada wewenang yang berwajib, supaya tidak terjadi hal-hal seperti pembajakan hak merek tersebut.